buku yang ada di dalamnya. Terus kemudian tidak ada juga yang akan menghakimi teman-teman semua, Bapak Ibu semua terkait dengan jenis buku yang dibaca. Walaupun nanti mungkin untuk periode ini di tahun 2025 kami ada tema tertentu. Sebenarnya itu hanya untuk sebatas mengarahkan, tapi kami persilakan juga Bapak Ibu ataupun adik-adik semua untuk bisa membaca buku yang memang disukai. Caranya seperti apa? Caranya gampang sekali. Silahkan daftarkan dirimu di Jaklitera. Jaklitera itu apa sih? Gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh kami. Terus kemudian baca buku kesukaanmu setiap hari. Jadi memang setiap hari karena tantangan ini dikhususkan untuk teman-teman semua membaca setiap hari selama 14 hari. Terus kemudian nanti akan ada buklet ketika masuk ke Jaklitera ya, nanti akan ada buklet. Terus kemudian bisa diisi bukletnya yang isinya itu adalah tantangan harian. Kemudian bagikan keseruan membacamu di media sosial, misalnya Instagram bisa, di TikTok bisa, di Facebook bisa, dan dimanapun media sosial teman-teman Bapak Ibu yang memang punya masing-masing. Kemudian setelah itu tantangan selesai dan bisa klaim apresiasimu. Seperti apa? Nah ini, kepesertaan. Sebenarnya tidak ada usia tertentu untuk bisa mengikuti Baca Jakarta, tantangan Baca Jakarta, cuma mungkin kami membagi menjadi dua, walaupun memang tidak benar-benar terbagi ya, jadi silakan saja semua usia bisa ikut. Kami bagi dua ini soalnya anak-anak mungkin bisa didampingi oleh orang tua yang dewasa. Mungkin anak-anak masih membutuhkan semacam panduan gitu ya untuk mengisi bukletnya. Nah itulah makanya orang tua bisa membantu, mendampingi dan juga mengarahkan untuk bisa mengisi buklet. Jadi untuk peserta anak masyarakat usia 0 sampai 18 tahun bisa penduduk DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta. Kemudian peserta anak dapat didampingi oleh orang dewasa atau secara mandiri. Dan yang peserta dewasa masyarakat usia lebih di atas 18 tahun tentunya juga sama penduduk DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta. Orang dewasa yang mendampingi peserta anak perlu melakukan pendaftaran dan mengisi tantangan. Sekali lagi nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran dan pengisian tantangannya. Nah, ini adalah tantangan hariannya, yaitu Baca Jakarta menyediakan tantangan yang berbeda setiap harinya. Pastikan tidak ketinggalan satu tantangan pun. Dan setiap jenis kepesertaan mempunyai tantangan yang berbeda. Pastikan memilih tantangan sesuai jenis kepesertaan. Jadi tadi ada ya, saya ulang, ada peserta anak dan juga peserta dewasa. Nanti diisi sesuai dengan kepesertaannya. Terus kemudian cukup dengan membaca buku yang disukai, nanti Anda pasti bisa memenuhi seluruh tantangan. Masa pengisian buklet paling lama 3 hari sejak tanggal tantangan. Biasanya kami sediakan waktu, misalnya baca hari ini, tapi karena belum sempat mengisi buklet, besoknya masih bisa mengisi Bapak Ibu. Cuma nanti ada yang namanya peserta terbaik ataupun peserta tercepat. Jadi kalaupun Bapak Ibu bisa mengisi lebih cepat, itu akan lebih baik karena nanti akan kami seleksi berdasarkan kriteria tadi gitu. Jadi sebaiknya untuk mengisi buklet tidak perlu menunggu. Jadi ketika memang sudah harinya selesai membaca buku, silakan bisa langsung mengisi buklet tidak lebih dari hari ketika Bapak Ibu membaca buku tersebut. Karena nanti setelah ini ya, 3 hari itu buklet tersebut nanti tidak bisa diisi ya kalau nggak salah ya. Jadi ketika 3 hari nih Bapak Ibu ya, tapi masih kosong nih bukletnya ya, gitu. Itu nanti untuk 3 hari kemudian buklet tersebut tidak bisa diisi. Jadi maksimalkan ketika buklet itu masih bisa diisi pada hari tersebut, langsung diisi. Terus kemudian setiap hari kamu bisa menceritakan hasil bacaanmu, tentunya di buklet. Kamu bisa menuliskan apapun perasaanmu, dengan siapa kamu membaca, manfaat buku yang dibaca, dan menceritakannya kembali, dan masih banyak lagi. Jangan batasi dirimu dalam menceritakan buku yang kamu baca.
Terus kemudian, nah ini adalah timeline dari Baca Jakarta periode pertama tahun 2025. Yang pertama, kami sudah lakukan sosialisasi pada hari ini tentunya, nanti bisa juga dilihat ya melalui Instagram Perpustakaan Jakarta Selatan. Terus kemudian tanggal 24 Februari tantangan dimulai, jadi silakan dipersiapkan mulai dari sekarang pendaftaran apabila yang belum melakukan pendaftaran, apabila yang sudah mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi gitu ya, jakliteranya tanggal 24 itu sudah bisa dimulai. Terus kemudian waktunya sampai dengan 9 Maret 2025 untuk pelaksanaan tantangan Baca Jakarta. Kemudian nanti akan ada rekapitulasi dari tim panitia dan kemungkinan April atau Mei kami akan umumkan perayaan dan juga pemberian apresiasi khususnya untuk Perpustakaan Jakarta Selatan. Nah, ini dia adalah tema bacaan pada periode kali ini. Bapak Ibu adik-adik semua ya, mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi dalam membaca buku di tantangan Baca Jakarta periode ini, yaitu tokoh favoritku. Sebenarnya siapa saja bisa menjadi tokoh favorit Bapak Ibu atau adik-adik semua gitu ya. Silakan saja mau itu dia dari kalangan tokoh-tokoh pahlawan gitu ataupun yang menginspirasi atau mungkin aktor ya atau siapapun misalnya orang tua gitu ya ayah ibu itu dipersilahkan untuk bisa menuliskan tokoh favoritnya ya gitu apalagi bukunya memang sudah ada gitu ya silakan saja bisa mencari buku-buku yang sesuai dengan tema bacaan. Jadi ini adalah salah satu tema jika bahan bacaan mengenai tokoh favorit tidak ditemukan, maka peserta dapat menggunakan buku lainnya yang tersedia di lingkungan sekitar. Baik. Terus kemudian, nah ini adalah buklet tantangan Baca Jakarta. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini akan ada tanggal ya. Tanggal akan dimulai, kalau ini hanya contoh, di 10 Februari, tapi aslinya nanti akan munculnya di tanggal 24 Februari sampai dengan 9 Maret. Gitu ya, nanti akan ada kotak-kotak mulai dari 24 Februari sampai dengan 9 Maret. Bisa diaksesnya itu melalui beranda Jaklitera, yaitu perpustakaan.jakarta.go.id. Terus kemudian buklet harian terdiri dari beberapa tantangan yang dapat dipilih salah satu. Nanti silahkan diklik sesuai dengan tanggal berjalan buklet tersebut, Bapak Ibu. Buklet diisi setiap hari selama tantangan maksimal pengisian H+2, ya itu dia tadi yang seperti saya jelaskan, sejak tanggal tantangan. Karena ketika sudah lebih dari 2 atau 3 hari, buklet tersebut, tanggal tersebut udah tidak bisa diklik lagi. Jadi sayang, manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau bisa memang langsung diklik saja pada hari berjalan. Gitu. Jadi jangan sampai menunggu di lain hari. Nah, ini adalah sumber bacaan yang bisa menjadi salah satu koleksi bacaan Bapak Ibu ya. Sebenarnya dari mana saja bisa, buku digital bisa, koleksi pribadi bisa, ataupun mencari di perpustakaan juga bisa ya, yang gratis. Jadi di mana saja Bapak Ibu bisa mengakses bahan bacaan, kami persilakan. Untuk apresiasinya, seperti biasa, kami ada sertifikat kepesertaan diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti Baca Jakarta. Kemudian ada sertifikat keberhasilan juga diberikan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan Baca Jakarta. Jadi ada 2 apresiasi untuk sertifikat, Bapak Ibu. Pertama kepesertaan, gitu. Yang kedua adalah keberhasilan. Pembedanya adalah keberhasilan itu menyelesaikan secara tuntas 14 hari full, gitu. Jadi nanti akan ada 2. Keberhasilan dapat, pasti kepesertaannya juga dapat biasanya. Terus kemudian ada lagi goodie bag diberikan kepada 400 peserta terbaik yang menyelesaikan tantangan Baca Jakarta. Setelah itu akan ada 400 peserta kami pilih ya berdasarkan kriteria yang memang sudah kami tetapkan gitu ya. 400 peserta terbaik. Jadi jangan sampai lewatkan Bapak Ibu dan juga adik-adik semua untuk mendapatkan goodie bag dengan menjadi peserta terbaik. Jumlahnya 400 peserta terbaik menyelesaikan tantangan Baca Jakarta. Demikian Bapak Ibu adik-adik semua,
seluruh peserta sosialisasi Baca Jakarta pada Nggak periode bisa ini. dibanting HP sama Untuk selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengisian buklet di aplikasi Jaklitera. Untuk itu sebelumnya mungkin saya kembalikan lagi ke Kamita. Silakan Kamita. Baik, terima kasih kepada Ibu Ulil atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan dengarkan dan saksikan bersama-sama tutorial pengisian buklet kegiatan Baca Jakarta yang wajib diisi oleh peserta selama 14 hari menjalani tantangan yang akan disampaikan oleh Ibu Cempaka. Selaku Pustakawan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Ibu Cempaka, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kamita. Apa sudah terdengar suara saya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh hadirin yang telah hadir pada Zoom meeting untuk sosialisasi kegiatan Baca Jakarta 1, Triwulan 1 tahun anggaran 2025 untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Setelah tadi Ibu Ruli memaparkan mengenai apa itu Baca Jakarta, pada siang kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut untuk teknis pendaftaran Baca Jakarta dan juga pengisian buklet digitalnya. Nah, tadi Bu Ruli sebelumnya sudah sempat menanyakan ya, kira-kira ada yang sudah pernah mengikuti Baca Jakarta di tahun-tahun sebelumnya belum? Tadi mungkin ada sedikit satu dua aja kayak yang saya dengar. Tapi untuk lebih jelas lagi boleh nggak nih, sekali lagi saya konfirmasi. Yang sudah pernah mengikuti tahun-tahun sebelumnya boleh dinyalakan fitur resennya? Saya mau hitung-hitung dulu nih. Jadi kira-kira hari ini kita lebih banyak akan mulai dari awal itu satu, baru satu nih resen. Benar baru satu? Satu, satu, baru satu. Satu, dua. Wah, jadi sepertinya memang lebih banyak yang baru ya, baru mengikuti kegiatan Baca Jakarta ini ya. Saya senang sekali sebetulnya. Ternyata banyak yang belum pernah, karena berarti semakin banyak lagi masyarakat atau warga masyarakat Jakarta Selatan yang akan ikut berpartisipasi dalam keseruan tantangan Baca Jakarta. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, sebelumnya tadi saya disebutkan Bu Ruli bahwa untuk mengikuti kegiatan Baca Jakarta ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik perlu mendaftarkan diri, sebuah kepesertaan ya, mendaftarkan diri pada aplikasi atau website perpustakaan Jaklitera. Ada yang sudah tahu belum tapi tentang Jaklitera? Ada yang sudah menjadi anggota perpustakaan Jakarta? Boleh resen lagi yang sudah? Banyak tidak ya? Lumayan banyak juga yang sudah jadi anggota ya. Saya sekalian izin share screen. Sebentar ya. Oke. Bapak Ibu, nanti untuk dapat mengikuti kegiatan Baca Jakarta ini, Bapak Ibu perlu mengakses website perpustakaan, yaitu perpustakaan.jakarta.go.id. Nah, yang mana ini merupakan website perpustakaan yang dikenal dengan Jaklitera. Nah, di sini di bagian beranda inilah Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan Baca Jakarta. Bagian atasnya ini akan ada banner kegiatan ya, kegiatan Baca Jakarta. Nanti bisa diklik detailnya seperti apa. Kebetulan yang digunakan saat ini website versi dummy ya Bapak Ibu untuk uji coba ya. Jadi tapi tampilannya kurang lebih mirip seperti ini gitu. Supaya Bapak Ibu tidak kebingungan, nggak perlu ragu, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam banner tadi ada deskripsi kegiatan Baca Jakarta. Kemudian di sini juga ada apa namanya tutorial untuk pendaftaran, infografis mengenai kegiatan Baca Jakarta itu sendiri.
dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah memiliki akun keanggotaan di Jaklitera ini, Bapak Ibu eh, diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu karena setelah tadi, mohon maaf, setelah kita mengklik ikut tantangan di bagian sini, nanti akan diminta untuk login, ya. Ya. Akan masuk ke halaman login, yang mana loginnya itu menggunakan akun Jaklitera atau keanggotaan Perpustakaan Jakarta. Keanggotaan Perpustakaan Jakarta ini berlaku untuk semua eh, perpustakaan di DKI Jakarta, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah jadi anggota atau memiliki akun, Bapak Ibu bisa meminjam koleksi baik yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat, Utara, Pusat maupun yang ada di Cikini gitu. Gimana sih kalau belum? Nanti Bapak Ibu bisa klik dulu nih di sini, daftar di sini, kemudian mengisikan data-data yang diminta. Silakan diisikan saja. Peserta ini atau keanggotaan ini wajib menggunakan nomor identitas ya Bapak Ibu, pakai NIK. Kalau masih anak-anak di bawah 17 tahun yang belum punya KTP, tetap bisa menggunakan ya Bapak Ibu ya, NIK-nya bisa dilihat di kakaknya ataupun di KIA, kartu identitas anak. Kemudian diisi nama lengkap, nomor, ini kewarganegaraannya, WNI, terus nomor WhatsApp, ini wajib nomor WhatsApp yang aktif karena untuk konfirmasi baik apa namanya untuk keanggotaan maupun nanti untuk kepesertaan Baca Jakarta, informasi-informasi atau pengumuman itu nanti akan kami informasikan melalui WhatsApp. Jadi jangan sampai tidak menyantumkan nomor WhatsApp yang aktif, juga email atau alternatifnya adalah email yang masih aktif. Kemudian username ini bisa dibuat bebas, terserah Bapak Ibu mau menggunakan apa, tidak ada ketentuannya. Kemudian dibuat kata sandinya, ini konfirmasi kata sandi, dan selanjutnya diklik saya menyatakan telah membaca dan menyetujui terkait kebijakan privasi, dan diklik selanjutnya. Setelah diklik selanjutnya nanti akan masuk kode OTP ke nomor WhatsApp atau ke email sepertinya sekarang. Ke email Bapak Ibu, jadi bisa dicek. Kemudian nanti saya sekalian share screen-nya ini. Setelah masuk dapat nomor OTP-nya, bisa dimasukkan kode OTP-nya di kolom yang tersedia. Nah, dengan itu Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan, tapi belum menjadi anggota utama ya. Jadi baru menjadi anggota yang bisa mengakses lebih lanjut di website. Ini sudah terlihat paparannya ya. Ini tadi tutorial untuk pendaftaran akun. Setelah isi data, nanti masuk kode OTP. OTP ini. Kemudian pilihannya ke email, kayaknya sementara ini masih ke email. Kemudian dimasukkan kode OTP yang diterima dari email. Nah, kalau seandainya OTP-nya, mungkin saya spill dulu nih ya, yang worst case-nya ya. Kadang-kadang OTP-nya ini memang suka agak lama masuknya, apalagi kalau lagi musim Baca Jakarta nih, kan banyak ya yang mengakses website dan bersama-sama membuat akun. Jadi kadang-kadang OTP-nya suka lama masuknya di email. Itu nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak akan bisa daftar. Dicek saja terus secara berkala, di refresh atau dilihat di bagian spam, di bagian apa namanya folder email yang lainnya gitu. Bisa masuk ke apa namanya tempat-tempat yang lainnya, tapi pasti akan masuk OTP-nya, dicoba aja terus sampai berhasil. Terus setelah memasukkan kode OTP, nanti akan ada notif seperti ini. Ada blur ya. Ini artinya pendaftaran selesai, bisa ditutup. Nah, kalau untuk hanya ingin mendaftar sebagai peserta Baca Jakarta, tahap yang ini, yang sampai ditutup ini sudah cukup. Bapak Ibu sudah bisa mendaftar sebagai peserta Baca Jakarta. Tidak perlu melengkapi nih, belakangnya kalau kelihatan ya, ini ada biodata, ada riwayat, banyak sekali nih data yang sebetulnya perlu dilengkapi untuk
nanti bisa menjadi anggota utama yang bisa meminjam buku di perpustakaan kami gitu. Kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan melengkapi data-data ini sampai nanti statusnya terverifikasi, itu boleh. Tapi kalau belum sempat, tapi buru-buru mau ikut Baca Jakarta gitu ya, sampai tahap sini aja sudah selesai gitu. Jadi nggak perlu takut kalau seandainya sama admin belum diverifikasi nih, statusnya masih belum terverifikasi, belum centang hijau gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut karena tetap sudah bisa menjadi peserta. Nah, ini tampilannya tadi ya. Kembali lagi ke Baca Jakarta. Kemudian selanjutnya setelah login akan seperti apa sih tampilannya? Nah, kalau Bapak Ibu sebentar, merupakan peserta yang baru akan mendaftar tantangan Baca Jakarta, tampilannya akan seperti ini. Nih lihat ya. Gimana? Sop beremah. Tuh, harganya cuma Tuh, sudah terlihat? Sudah ya? Nah, tampilannya akan seperti ini nih Bapak Ibu. Tadi kan ini halaman berandanya ya. Ada banner Baca Jakarta di sini, diklik detail, kemudian nanti akan masuk ke halaman deskripsi Baca Jakartanya, dan ada button ikut tantangan. Diklik buttonnya setelah login. Bapak Ibu nanti kalau yang baru, peserta yang baru yang belum pernah mengikuti tantangan Baca Jakarta, ada beberapa data lagi yang perlu dilengkapi di halaman Baca Jakartanya ya. Jadi ini terpisah dengan keanggotaan. Ada daftar peserta lagi nih Bapak Ibu nih yang perlu dilengkapi dan perlu diperhatikan. Di sini ada tanggal lahir ya dimasukkan, kemudian ada data alamat. Nah, data alamat ini mohon sekali kami himbau lagi ya untuk diperhatikan, jangan sampai salah mengisi alamat, dalam artian jangan sampai Bapak Ibu mengisikan alamat di luar Jakarta Selatan. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata ID-nya atau di KTP-nya di luar Jakarta Selatan nih, kalau boleh kami minta untuk menggunakan alamat yang ada di Jakarta Selatan, entah alamat rumah, entah alamat kantor, atau maksudnya alamat sekolah gitu ya, alamat kantor, alamat sekolah, atau mungkin ada saudara yang tinggal di Jakarta Selatan, dipakai aja dulu supaya terhitung sebagai anggota Jakarta Selatan gitu. Karena kegiatan Baca Jakarta ini dilakukan serentak nih Bapak Ibu. Se-DKI Jakarta ya, setiap wilayah Jakarta menyelenggarakan termasuk Lima sendiri. Jadi kalau seandainya alamat yang Bapak Ibu masukkan di sini, alamatnya, provinsinya, dari mulai kecamatannya, kecamatan, kabupatennya, bukan kota administrasi Jakarta Selatan, nanti akan terhitungnya di wilayah lain, dan nanti pengumuman serta apresiasinya masuknya ke wilayah lain. Jadi kalau makanya kami harapkan Bapak Ibu bisa menggunakan alamat yang ada di Jakarta Selatan, meskipun Bapak Ibu di KTP-nya bukan Jakarta Selatan, tetap bisa terhitung sebagai peserta Baca Jakarta Selatan dengan cara itu tadi, memasukkan alamatnya bisa alamat sekolah, alamat kantor, alamat saudara mungkin yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian nanti akan masuk ke buklet. Jadi sudah sempat di-spill sedikit juga sama Bu Roli ya, bahwa di bukletnya itu nanti akan ada kotak-kotak tanggal, itu setiap tanggal, di mana di buklet ini nanti setiap tanggal ini ketika diklik ada pilihan-pilihannya, pilihan tantangan yang bisa atau dapat diselesaikan atau dijawab oleh peserta Baca Jakarta sekalian. Tadi juga sudah sempat disinggung ya, Bapak Ibu sebetulnya punya kesempatan mengisi sampai 2 hari ke depan nih. Misalnya contohnya 30 Mei atau nanti 24 Februari ya. Di 24 Februari Bapak Ibu sebetulnya masih punya waktu sampai tanggal 25-26 untuk bisa mengisi buklet yang tanggal 24. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu mengisinya semakin molor gitu ya, apalagi kalau sampai lewat atau ke-skip nggak keisi gitu, udah sampai merah-merah gini artinya nggak bisa diklik lagi nih. Itu akan mengurangi kesempatan Bapak Ibu menjadi peserta terpilih, 400 peserta terpilih maupun peserta terbaik yang akan mendapatkan hadiah utama dari kami gitu. Jadi kalau bisa setelah baca
buku hari ini langsung dijawab tantangannya, nggak perlu kelewat-kelewat atau nunggu nanti-nanti gitu ya, supaya kesempatan mendapatkan apresiasinya semakin besar gitu. Karena alhamdulillah nih di Jakarta Selatan tahun-tahun sebelumnya itu antusiasmenya sangat tinggi, bahkan ada apa namanya yang mengisi dari ada yang menungguin sampai jam 00, meskipun setiap hari bukletnya kadang-kadang dibukanya berbeda-beda nih. Jadi memang eh, agak tricky nih Bapak Ibu dan teman-teman bisa tungguin kapan nih bukletnya dibuka. Tapi ada juga waktu itu yang bukletnya dari jam 00.01 itu sudah dibuka dan sudah ada yang mengisi. Karena nanti 400 terpilih dan peserta terbaiknya itu akan dipilih berdasarkan yang tercepat dan terlengkap. Jadi maksudnya 14 hari itu bukletnya full, kemudian yang udah 14 hari full akan diurutkan lagi siapa yang tercepat. Seperti itu. Ini contoh tantangan. Nanti kita lihat simulasikan secara langsung ya sebagai gambaran dulu. Ya, ada opsi tantangan, yang mana tantangannya setiap harinya akan berbeda-beda. Tidak hanya diminta untuk menceritakan buku yang sedang dibaca, tapi bisa juga mungkin diminta menyebutkan tokoh favorit di buku yang dibaca, gitu, menceritakan tokoh favoritnya, dan lain sebagainya, gitu. Kemudian ada 2 opsi. Sepertinya ini sebelumnya sih 2 opsi, tapi ada yang sedikit perbedaan kayaknya di tahun 2025 ini. Nanti kita lihat langsung ya. Ini untuk yang tautan. Kita coba langsung ke bukletnya aja, yang nggak penasaran. Oke, tadi ini yang pendaftaran ya. Sekarang kita masuk aja pakai akun saya dulu. Kita masuk. Karena saya sudah pernah menjadi peserta atau pernah masuk ke apa namanya akun pendaftaran Baca Jakarta ini ya. Jadi ketika saya klik detail, kemudian masuk buklet. Nah, kalau udah login, buttonnya berubah nih jadi masuk buklet, bukan ikut tantangan lagi. Diklik aja, masuk bukletnya. Nah, langsung deh muncul. Kan tadi saya udah pernah jadi peserta ya, akun saya. Jadi langsung masuk buklet. Kalau belum pernah, pas diklik masuk buklet, akan tampil pengisian data lagi untuk pesertaan. Nah, ini model apa namanya kurang lebihnya tadi ya seperti yang di paparan. Ini merah ini artinya udah nggak bisa diklik untuk diisi. Kita coba. Sudah dibuka nggak ya? Oh, nggak bisa nih kayaknya. Sedangkan kalau yang kuning-kuning artinya masih bisa diisi, tapi diingetin nih, tinggal 1 hari lagi bisa diisinya, tinggal 2 hari lagi bisa diisinya, gitu. Terus kalau yang masih biru, ini artinya tantangan hari ini. Kalau udah diisi nanti berubah jadi hijau. Kita coba cek yang warna kuning. Nah, di sini ada 4 opsi. Di tahun 2025 ini akan ada 4 opsi. Ini sepertinya sih hanya contoh ya. Mungkin belum tentu seperti ini, tapi kurang lebih ada 2 opsi teks. Teks artinya ketika diklik, cara menjawabnya adalah diklik pilih tangan, jawab pertanyaan dengan teks tulisan ya. Tulisannya ketentuannya nih ya minimal 15 karakter. Jadi kalau misalkan kamu baca buku apa hari ini, jangan cuma jawab buku judul bukunya gitu. Kalau bisa sih sedikit diceritakan hari ini saya membaca buku R.A. Kartini misal. Buku ini sangat menarik menceritakan tentang itu boleh. Terus juga jangan lupa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Meskipun tidak ada ketentuan tapi tetap atau apa ya tidak diperlihatkan satu persatu gitu ya. Tapi sebenarnya jawaban Bapak Ibu dan teman-teman semua di buklet ini setiap harinya di bagian halaman si Baca Jakarta itu ada seperti apa ya update timeline gitu ya. Siapa aja yang udah isi tantangan itu jawabannya bisa kelihatan, bisa dibaca gitu. Itu untuk teksnya ada 2. Yang satu kamu baca buku apa hari ini, yang kedua baca buku tentang Rasuna Said yuk. Nah, opsi ini kita ternyata diajak untuk membaca Rasuna Said nih. Tapi kalau teman-teman nggak punya buku mengenai Rasuna Said, nggak perlu bersedih atau berkecil hati, kalian tetap bisa mengikuti Baca Jakarta dengan membaca buku yang lainnya dan memilih opsi 1 gitu ya. Terus ada 2 opsi lagi yang cara menjawabnya dengan tautan.
tautan di media sosial. Ini opsi kedua, diminta untuk membagikan link. Kita coba ya, isinya seperti apa sih kalau yang tautan. Nah, yang diminta dimasukkan adalah link dari postingan Bapak Ibu dan teman-teman hari itu. Biasanya diminta untuk memposting kegiatan atau aktivitas membaca Bapak Ibu dan teman-teman di media sosial masing-masing. Kemudian ini ketentuannya ya, boleh Instagram, Facebook, atau TikTok, tapi jangan di private akunnya, biar nanti postingannya bisa di repost, bisa kita lihat bersama-sama gitu, bisa dibagikan kembali. Seperti itu, nanti tinggal pikirin. Hanya bisa memilih salah satu ya, dari 4 ini pilih salah satu aja. Terus, ini yang biru artinya yang hari ini juga sama 4, tapi pertanyaan masih sama ya, karena ini masih dummy, bukan buklet sesungguhnya. Biar surprise nih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, ini yang selanjutnya, belum bisa dilihat. Gitu. Nah, selain itu, di dalam halaman ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman juga bisa membagikan keseruan Baca Jakarta dengan ini nih, diklik undang peserta, bisa langsung dikirim ke WhatsApp, Facebook, aplikasi X, Telegram, atau langsung aja salin tautan yang di sebelah sini untuk bisa dibagikan melalui chat dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Sepertinya itu ya yang bisa saya bagikan. Apa ada yang mau coba? Ada yang sudah buat akun? Adakah? Kalau mau coba, kita coba juga boleh. Kalau misalkan masih kurang jelas, atau kalau sudah cukup jelas, mungkin ini ada yang share ya. Salwa, boleh?